Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elita Radika Widyaningrum dari program studi Akuntansi Keuangan Terapan kelas 8A jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Activity Based Costing dalam Perhitungan Biaya Pokok Produk Studi Kasus pada UMKM Toko Fajar. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian ini. Perkembangan usaha di Indonesia dalam dekade terakhir ini sangatlah pesat. Hal ini berdampak pada meningkatnya persaingan bisnis antar perusahaan, sehingga kondisi ini menuntut para pengusaha untuk dapat memiliki strategi dan inovasi baru agar dapat bersaing dan bertahan. Strategi yang dimaksud salah satunya itu dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, maupun juga meningkatkan kualitas produk. Dalam hal pengurangan biaya ataupun pengendalian biaya dapat dilakukan dengan perhitungan biaya pokok produk yang sesuai tanpa harus mengurangi kualitas maupun kuantitas produk tersebut. Sehingga dibutuhkan informasi akurat dalam penentuan BPP sebagai dasar penentuan harga jual dari produk tersebut. Nah, terdapat dua cara dalam menentukan biaya pokok produk, yaitu cara pertama ada metode konvensional atau tradisional dan yang kedua adalah activity based costing. Metode tradisional merupakan metode dalam penentuan biaya pokok produk yang menggolongkan biaya langsung dan biaya tidak langsung berdasarkan faktor tunggal, yaitu volume produksi. Penentuan biaya pokok produk dengan metode tradisional sebenarnya dapat dijadikan sebagai metode yang akurat, namun perhitungan dengan metode ini hanya dapat digunakan pada produksi satu jenis barang saja, karena hanya akan memfokuskan pada biaya yang timbul saja. Sedangkan untuk perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk akan mengalami kesulitan dalam menyajikan biaya produk yang akurat. Hal ini terjadi karena pembebanan biaya overhead pada metode tradisional dilakukan berdasarkan unit produksi dari tiap jenis produk, atau biaya overhead yang dikonsumsi diasumsikan berbanding lurus dengan volume produksi, sedangkan proporsi sumber daya yang diserap oleh tiap jenis produk itu berbeda. Hal inilah yang menimbulkan adanya masalah karena produk yang dihasilkan tidak dapat mencerminkan biaya yang sebenarnya diserap untuk produk-produk tersebut. Nah, hal ini juga yang mendasari dikembangkannya sistem activity based costing. Penentuan biaya pokok produk dengan sistem ABC ini didasarkan pada pemicu biaya atau cost driver untuk pembebanan biaya overheadnya, di mana kalkulasi biaya ditelusuri berdasarkan aktivitas-aktivitasnya yang kemudian dibebankan ke masing-masing kategori produk berdasarkan konsumsi yang digunakan. Sistem ABC ini dapat ditetapkan atau dapat diterapkan untuk semua jenis perusahaan, baik perusahaan yang besar maupun perusahaan kecil seperti UMKM. Atas dasar latar belakang ini, saya bermaksud untuk menganalisis penerapan activity based costing pada UMKM Toko Fajar dalam perhitungan biaya pokok produknya, di mana selama ini Toko Fajar masih menggunakan metode tradisional dalam menentukan biaya produk. Nah, penentuan yang dilakukan oleh UMKM Toko Fajar dinilai kurang mampu menyediakan informasi biaya yang tepat dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak UMKM dalam menyediakan informasi biaya yang jelas dan akurat. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan biaya pokok produk menggunakan metode tradisional dengan activity based costing pada UMKM Toko Fajar. Selanjutnya adalah tahapan dari activity based costing. Dalam perhitungan biaya pokok produk menggunakan sistem ABC diperlukan beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut Hansen dan Moen terdapat
Dua tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah mengidentifikasi aktivitas dan menggolongkan aktivitas. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap sejumlah aktivitas yang dianggap menimbulkan biaya ketika membuat barang atau jasa. Selanjutnya, aktivitas tersebut akan digolongkan ke dalam 4 level, yaitu aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat gugus unit atau batch, aktivitas tingkat produk, dan aktivitas tingkat fasilitas. Di langkah selanjutnya yaitu menghubungkan biaya ke berbagai aktivitas. Aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya akan dihubungkan dengan biaya untuk masing-masing aktivitas. Begitupun di langkah ketiga, mengidentifikasi pemicu cost driver, pemicu biaya atau cost driver. Penentuan cost driver ini ditentukan berdasarkan aktivitas masing-masing, dan selanjutnya dilakukan penentuan tarif kelompok dengan membagi total biaya pada masing-masing aktivitas dengan cost driver yang telah ditentukan. Pada tahap kedua, dilakukan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk. Pada tahap ini dilakukan perhitungan dengan mengalihkan tarif aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dengan adanya persaingan industri, maka dibutuhkan strategi dalam bersaing maupun inovasi baru, yaitu berupa produk yang berkualitas, pengendalian biaya, ataupun peningkatan produktivitas. Sehingga diperlukan informasi biaya yang jelas dan akurat. Pada UMKM Toko Fajar, dalam penetapan biaya produknya belum optimal karena adanya distorsi biaya yang terjadi dalam pengalokasian biaya overhead. Dalam hal ini dibutuhkan metode alternatif dalam penentuan biaya pokok produk yang lebih akurat, yaitu dengan activity based costing. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif komparatif dengan studi kasus, karena penulis ingin membandingkan perhitungan biaya pokok produk menggunakan metode tradisional dengan activity based costing dengan studi kasus pada UMKM Toko Fajar. Objek dari penelitian ini adalah biaya pokok produk, yaitu pada UMKM Toko Fajar. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan dua, data sekunder maupun data primer. Data sekunder berupa rincian biaya yang disusun oleh UMKM Toko Fajar, dan data primer berupa wawancara kepada pemilik UMKM dan bagian produksinya. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan dokumentasi yang terdiri dari rincian biaya produksi yang digunakan UMKM Toko Fajar selama bulan November 2019, profil UMKM Toko Fajar. Untuk wawancaranya sendiri kepada pihak bagian produksi dan pemilik UMKM untuk mendapatkan tambahan informasi mengenai proses produksi di UMKM Toko Fajar. Analisis data dilakukan 3, yaitu pertama ada reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pada reduksi data, penulis melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dari UMKM Toko Fajar, seperti gambaran umum UMKM, catatan keuangan berupa rincian biaya, terus aktivitas yang dilakukan oleh UMKM, dan proses penentuan biaya pokok produk dari UMKM Toko Fajar. Selanjutnya ada penyajian datanya. Itu penulis menyusun data yang diperoleh secara sistematis mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas yang dilakukan. Juga melakukan perhitungan biaya pokok produk menggunakan metode tradisional dan activity based costing. Selanjutnya adalah gambaran umum dari perusahaan. UMKM Toko Fajar merupakan UMKM yang bergerak di bidang industri makanan, yaitu oleh-oleh khas Tegal, yang berlokasi di Jalan Raya Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. UMKM ini berdiri sejak tahun 1996 oleh Bapak Marjan dan dilanjutkan oleh anaknya Bapak Tak Sripin pada tahun 2005 sampai sekarang. UMKM memproduksi 4 jenis produk dalam olahan kacang, yaitu ada produk kacang bogares,
original, kacang bogares rasa bawang, produk kacang kulit original, dan produk kacang kulit asin. UMKM Toko Fajar melakukan proses produksi dengan menggunakan sistem proses costing. Selanjutnya adalah perhitungan biaya pokok produk yang dilakukan oleh UMKM Toko Fajar. UMKM Toko Fajar dalam melakukan perhitungan biaya produk menggunakan metode tradisional, di mana BPP ini diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dihitung dari penggunaan bahan baku pada masing-masing produk, yaitu bahan baku kacang bogares dan kacang kulit. Untuk biaya tenaga kerja langsung dihitung dari upah 6 karyawan bagian produksi. Dan untuk biaya overhead pabrik, berdasarkan hasil perhitungan UMKM Toko Fajar, pembebanan BOP pada masing-masing jenis produk dihitung menggunakan tarif tunggal, yaitu total biaya overhead pabrik dibagi dengan total jumlah unit yang diproduksi, sehingga menghasilkan BPP per unitnya untuk produk kacang bogares original sebesar 37.939, kacang kulit rasa bawang sebesar 37.077 rupiah, untuk kacang kulit original sebesar 31.233, dan kacang kulit asin sebesar 29.939 rupiah. Selanjutnya adalah activity based costing. Berdasarkan data yang diperoleh dari UMKM Toko Fajar terkait dengan perhitungan biaya overhead pabrik, terdapat beberapa biaya yang tidak dihitung oleh Toko Fajar, yang seharusnya biaya-biaya ini masuk dalam pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya-biaya yang dimaksud adalah biaya pemeliharaan mesin, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan mesin, dan biaya penyusutan alat produksi. Selanjutnya adalah dalam perhitungan biaya pokok produk menggunakan activity based costing. Untuk menghitung BOP-nya digunakan aktivitas-aktivitas yang timbul pada proses produksi. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud seperti yang dipaparkan dalam gambar di atas, yaitu dimulai dari pembelian bahan baku sampai dengan proses pengemasan selesai. Aktivitas pembelian. Pada aktivitas ini dilakukan pembelian bahan-bahan yang berkaitan dengan proses produksi, seperti pembelian bahan baku yaitu kacang bogares dan kacang kulit, maupun pembelian bahan penolong yaitu garam, bawang merah, bawang putih, maupun bumbu dasar lainnya. Aktivitas ini dilakukan setiap adanya produksi. Selanjutnya adalah aktivitas pencucian. Setelah bahan baku disiapkan, langkah selanjutnya dilakukan pencucian bahan baku dengan menggunakan mesin pencuci, kurang lebih selama 2-3 jam pencucian untuk masing-masing jenis produk. Pencucian dilakukan terpisah antara produk kacang bogares maupun kacang kulit. Untuk produk kacang kulit dilakukan pencucian lebih lama dikarenakan kulit kacang cenderung lebih kotor. Selanjutnya adalah aktivitas perendaman. Pada aktivitas ini dilakukan perendaman untuk masing-masing produk. Perendaman dilakukan secara terpisah karena proses perendaman menggunakan bahan penolong yang berbeda pada masing-masing jenis produk. Perendaman diawali dengan menggunakan bumbu dasar yang sama untuk keempat jenis produk, dan dilanjutkan bahan penolong tambahan untuk produk kacang bogares rasa bawang dan kacang bogares rasa asin. Proses perendaman ini dilakukan kurang lebih 8-12 jam untuk setiap jenis produknya. Selanjutnya adalah aktivitas penjemuran. Setelah proses perendaman selesai, selanjutnya dilakukan penjemuran dengan menggunakan alas terpal. Penjemuran dilakukan di bawah terik matahari kurang lebih 5-6 jam apabila cuaca cerah dan 7-8 jam apabila cuaca mendung. Dan yang terakhir adalah aktivitas pengemasan. Setelah semua produk olahan kacang sudah jadi, maka proses selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan oleh satu karyawan dengan menggunakan alat pengepres plastik. Pengemasan yang digunakan Toko Fajar adalah pengemasan sederhana, yaitu menggunakan plastik bening dan ditambah label untuk tiap kemasannya.
Selanjutnya adalah penentuan cost driver. Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang timbul biaya pada proses produksi UMKM Toko Fajar, selanjutnya adalah ditentukan cost driver pada masing-masing aktivitas tersebut. Pada kali ini pada UMKM Toko Fajar digunakan 3 cost driver, yaitu jumlah unit produksi, jam kerja mesin, dan jam tenaga kerja. Jumlah unit produksi yaitu untuk masing-masing jenis produk yang diperoleh dari data produksi Toko Fajar. Jumlah unit produksi ini dijadikan sebagai cost driver untuk aktivitas yang berlevel unit, yang konsumsi biaya per produknya dapat dihitung menggunakan jumlah unit yang diproduksi untuk setiap jenis produk. Dengan kata lain, semakin banyak unit yang diproduksi, maka biaya yang dikeluarkan pada aktivitas tersebut semakin tinggi. Selanjutnya adalah jam kerja mesin. Yang kedua adalah jam kerja mesin. Jam kerja mesin didapatkan dari jumlah pemakaian mesin pada UMKM Toko Fajar selama proses produksi berlangsung. Nah, mesin yang digunakan pada UMKM Toko Fajar ini adalah mesin pencuci di aktivitas pencucian. Selanjutnya adalah jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja ini didapat dari lamanya tenaga kerja dalam melakukan produksi pada aktivitas tersebut. Jam tenaga kerja akan digunakan sebagai cost driver untuk aktivitas yang konsumsi biaya per produknya dapat dihitung menggunakan lamanya jam tenaga kerja yang diproduksi untuk tiap jenis produknya. Dengan kata lain, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin tinggi jumlah jam tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya adalah perhitungan biaya pokok produk dengan sistem ABC. Dimulai dengan perhitungan tarif per aktivitasnya. Setelah kita mengetahui total biaya pada masing-masing aktivitas dan cost driver pada masing-masing aktivitas tersebut, lalu kita tentukan tarif per aktivitasnya, yaitu dengan membagi total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan cost drivernya masing-masing. Selanjutnya adalah pembebanan biaya overhead ke masing-masing produknya. Untuk produk kacang bogares original menghasilkan biaya overhead pabrik sebesar Rp209.922. Untuk produk kacang bogares rasa bawang menghasilkan total BOP-nya sebesar Rp3.794.422. Untuk produk kacang kulit original menghasilkan BOP-nya sebesar Rp1.814.694 dan produk kacang kulit asin menghasilkan total biaya overhead pabriknya sebesar Rp2.265.351. Selanjutnya adalah perhitungan biaya pokok produk menggunakan sistem ABC dari UMKM Toko Fajar, yaitu penjumlahan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sebelumnya telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan perbandingan perhitungan biaya pokok produk menggunakan metode tradisional dan sistem ABC. Pada produk kacang bogares original menghasilkan selisih BPP per unitnya, yaitu BPP ABC-nya lebih rendah senilai Rp344. Untuk produk kacang bogares rasa bawang menghasilkan BPP per unitnya pada sistem ABC lebih tinggi, yaitu sebesar Rp1.560. Untuk produk kacang kulit original menghasilkan BPP per unitnya lebih rendah, yaitu sebesar Rp227, dan produk kacang kulit asin menghasilkan BPP per unitnya selisih sebesar Rp193 lebih rendah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu setelah dilakukan perhitungan biaya pokok produk menggunakan sistem ABC dan dibandingkan dengan sistem tradisional, terdapat perbedaan, yaitu pada biaya overheadnya, di mana 3 dari 4 kategori produk menghasilkan BPP yang lebih rendah, yaitu pada produk kacang bogares original, kacang kulit original, kacang kulit asin, dan terdapat satu kategori produk yang menghasilkan BPP yang lebih tinggi, yaitu pada produk kacang bogares rasa bawang.
Hal ini terjadi karena pembebanan biaya overhead pada metode tradisional tidak dapat menghitung konsumsi biaya yang sebenarnya terjadi, yaitu hanya menggunakan jumlah unit sebagai alokasi BOP, sehingga jumlahnya sama untuk setiap jenis produknya. Dan saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah ada baiknya pihak manajemen UMKM Toko Fajar mempertimbangkan kembali rancangan perhitungan biaya pokok produk dengan sistem activity based costing sebagai alternatif yang diajukan, agar perhitungan biaya pokok produk pada masing-masing jenis produk menjadi lebih akurat sesuai dengan konsumsi biaya yang sebenarnya terjadi. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas keluangan waktu dan kesediaannya untuk menonton video saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kekeliruan dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.